Di dalam sholat ingat kepada Allah, di dalam ibadah ingat kepada Allah, dimanapun kita ingat kepada Allah, itulah meditasi tertinggi dalam thariqah. Maka kata apa? Teriakan yang paling kuat kita kepada Allah adalah ketika hati memanggil nama Allah. Bukan dengan mulut kita berteriak kepada Allah, meminta kepada Allah, kita muhasabah, istighosa, memohon kepada Allah, bukan dengan mulut. Tetapi yang luar biasa adalah dengan hati. Ketika hati menghadirkan Allah, ketika hati merasakan kehadiran Allah, ketika hati menyerahkan semua dan memunculkan semua beban-beban dirinya dan diterbangkan, diserahkan kepada Allah, disitulah terjadi yang namanya dia secara hakikat betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah wukuf. Itulah wukuf qalbi, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Kita sudah dibekali zikir khafi. Zikir khafi ini dengan cara menyebut nama Allah, ismu zikrillah, dengan cara menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Itulah adalah wukuf gitu. Karena hati kita tadi berdetak memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Ternyata orang di luar sana mencari segala macam cara untuk belajar meditasi dalam rangka persoalannya selesai. Mencari berbagai macam cara untuk bagaimana menyendiri, diam. Bagaimana cara untuk hati tenang agar tidak berpikir ke sana kemari. Kalau tidak di stop, bahaya. Nah, maka kita punya alat luar biasa, yaitu zikir khafi ini. Sebagai wukuf kolbu, sebagai wukuf kolbi, itu adalah tawajuh kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu ketika kita bisa menjelaskan kepada mereka, mempraktekkan kepada mereka, ini hal yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Sesuatu wukuf, sesuatu yang sifatnya silent, tidak ngapa-ngapain, tapi ini dahsyat luar biasa. Ini semua hakikatnya apa? Kasih sayang Allah melalui guru untuk kita semua. Jadi kita berterima kasih kepada Abah. Terima kasih kepada Bunda Haya dan seluruh ikhwan akhwat yang berkecimpung di dalam Manakiban Online Internasional. Terima kasih kepada para wakil talkin, terima kasih kepada para petugas manakib, terima kasih kepada ikhwan akhwat, dan tentunya malam hari ini yang berbahagia, terima kasih kepada pemangku manakib. Dan kita sama-sama doakan bagi pemangku manakib Bapak Haji Age Sunjaya dan Ibu Dokter Hajah Leli Resna SPKJK sekeluarga. Kita doakan beliau dengan karma barokah Abah, dengan wasilah manakib ini, kesehatan yang sempurna bagi beliau, kesehatan lahir dan batin. Ditambah-tambah rezekinya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, disoleh-solehakan keluarganya, dan juga diistiqomahkan dalam iman, Islam, dan ihsan bersama bimbingan pengarsa Abaos dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, di dalam kitab Fadlul Syuhur dijelaskan ada bab yang berkenaan dengan bulan ini yang berkaitan dengan ibadah haji, namanya wukuf. Tetapi wukuf di sini bukan wukuf 9 Zulhijjah sebagai puncak haji. Maksud pengarsa Abah dalam kitab Fadlul Syuhur, wukuf di sini adalah wukuf qalbi. Anal wukuf al qalbi huwa at-tawajjuh ilahi ta'ala. Adapun wukuf, wukuf itu artinya diam. Nah, maksud di sini adalah bagaimana wukuf ini yang sifatnya kolbu, hati, yaitu tawajuh, yang artinya tawajuh. Jadi wukuf kolbi ini artinya tawajuh. Seperti kita semua sudah berlatih. Setiap ada sholat, kita tawajuh. Kemudian kita lakukan di luar sholat, tawajuh. Tawajuh itu artinya diam,
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita bersyukur, berterima kasih diajarkan oleh pengeras Abah, kita bisa wukuf dimanapun. Maka kata Al-Quran apa? Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ayat tersebut dua makna kalau kita pelajari. Yang pertama, secara syar'i itu satu contoh situasi tertentu. Misalkan Bapak Ibu kita sholat tapi tidak tahu arah kiblat, kemana nih kiblatnya. Karena apa? Misalkan kita berada di tengah-tengah hutan, tidak ada sinyal, GPS diarahkan tidak muncul. Nah, maka kita bingung nih, sholatnya menghadap kemana ya? Kira-kira, karena kita tidak tahu kiblatnya kemana. Maka dalam pernyataan ini, dalam konteks ini, sholat kita boleh kemanapun menghadap. Kenapa? Karena kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, secara kekhususan, bagi orang-orang thariqah adalah apa? Yaitu bahwa Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Artinya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, kekuasaan Allah meliputi. Maka kita di situ bisa menghadap kiblat, menghadap Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tawajuh. Dengan cara diam, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan akhwat, beberapa terakhir saya mendengar kembali istilah yang pernah muncul dan akhir-akhir ini muncul kembali. Terutama bagi kalangan orang-orang yang menjaga kesehatan mental. Ada istilah the art of doing nothing. Seni tidak melakukan apa-apa. Jadi kegiatannya apa? Konsepnya itu adalah konsep istirahat mental dan fisik secara sadar. Anak-anak kekinian bilang begitu. Ketika mengadakan the art of doing nothing, maka dia tanpa tujuan produktif, tanpa target. Nah, artinya praktek ini disebut juga silent meditation gitu ya. Meditasi hanya diam. Seperti orang wukuf diam, tidak ngapa-ngapain. Nah, praktek meluangkan waktu untuk sekedar istilahnya menjadi being, bukan melakukan doing gitu. Nah, ternyata konsep diam saja, seni tidak melakukan apa-apa ini, atau the art of doing nothing ini, ternyata dibuktikan oleh orang-orang yang menjaga kesehatan mental pada hari ini, yaitu dengan cara seperti itu mampu mengurangi stres, mampu mengistirahatkan pikiran, bisa menstop overthinking. Karena sekarang ini banyak bermunculan tentang kesehatan mental adalah penyakit overthinking. Ketakutan terhadap masa depan, apa yang terjadi di satu tempat, misalkan ingin berangkat kerja, nanti di kereta jangan-jangan seperti ini, seperti itu. Nanti di kantor nanti terjadi seperti ini, seperti itu. Nanti apa yang terjadi dengan anak saya seperti ini, seperti itu. Nanti, dan lain sebagainya. Pikirannya selalu berpikir berlebihan. Jadi overthinking itu berlebihan. Berpikir itu bagus dan kita mesti berpikir. Tetapi ketika banyak pikiran, artinya pikirannya berlebih, itulah overthinking. Nah, cara menstopnya, orang-orang yang menjaga kesehatan mental pada hari ini, menjaga kewarasan, salah satu tekniknya adalah tadi, seni tidak melakukan apa-apa. Dan itu ternyata mampu mengurangi stres, depresi, ya tadi, otaknya menjadi fresh, istirahat. Maka ada istilah forest therapy, datang ke hutan, ke gunung-gunung, kemudian badannya, telinganya didekatkan ke pohon, hanya mendengarkan suara-suara pohon, suara gesekan, suara serangga, suara angin, suara alam, hanya itu. Dan ternyata bisa mengurangi ya tadi, overthinking, stres dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat,
Kenapa saya cerita seperti ini? Ini sungguh luar biasa. Abah mengajarkan kepada kita semua tidak hanya teknik yang seperti ini saja. Lebih hebat, lebih dahsyat. Hening di sini, diam di sini, tidak hanya diam saja, tidak hanya seolah-olah melamun saja, tetapi ada yang diingat satu. Nah, maka itulah wukuf. Wukuf itu adalah bagaimana seni kita untuk tidak melakukan apa-apa, tapi hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak melakukan apa-apa saja, tidak menghadirkan apa-apa saja, mengikut jalan pikirannya saja, maka dia bisa sembuh, bisa sehat. Apalagi Abah mengajarkan kepada kita semua adalah diam, silent meditation dengan cara apa? Menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika orang-orang hari ini dengan segala macam persoalan mentalnya, kemudian dia punya konsep ini, wukuf kolbu ini, maka yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Dimanapun, kapanpun, menghadap kemanapun, maka hatinya tawajuh, hatinya meditasi. Meditasi tertinggi adalah ketika tadi, di dalam sholat ingat kepada Allah, di dalam ibadah ingat kepada Allah, dimanapun kita ingat kepada Allah, itulah meditasi tertinggi dalam thariqah. Maka kata apa? Teriakan yang paling kuat kita kepada Allah adalah ketika hati memanggil nama Allah. Bukan dengan mulut kita berteriak kepada Allah, meminta kepada Allah, kita muhasabah, istighosah, memohon kepada Allah. Bukan dengan mulut. Tetapi yang luar biasa adalah dengan hati. Ketika hati menghadirkan Allah, ketika hati merasakan kehadiran Allah, ketika hati menyerahkan semua dan memunculkan semua beban-beban dirinya dan diterbangkan, diserahkan kepada Allah, disitulah terjadi yang namanya dia secara hakikat betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wukuf. Itulah wukuf qalbi. Tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa tadi? Kita sudah dibekali zikir khafi. Zikir khafi ini dengan cara menyebut nama Allah, ismu zikrillah, dengan cara menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Itulah adalah wukuf gitu. Karena hati kita tadi berdetak memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Ternyata orang di luar sana mencari segala macam cara untuk belajar meditasi dalam rangka persoalannya selesai. Mencari berbagai macam cara untuk bagaimana menyendiri, diam. Bagaimana cara untuk hati tenang agar tidak berpikir ke sana kemari. Kalau tidak di stop, bahaya. Nah, maka kita punya alat luar biasa, yaitu zikir khafi ini. Sebagai wukuf kolbu, sebagai wukuf kolbi, itu adalah tawajuh kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu ketika kita bisa menjelaskan kepada mereka, mempraktekkan kepada mereka, ini hal yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Sesuatu wukuf, sesuatu yang sifatnya silent, tidak ngapa-ngapain, tapi ini dahsyat luar biasa. Ini semua hakikatnya apa? Kasih sayang Allah melalui guru untuk kita semua. Jadi kita berterima kasih kepada Abah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang mencari metode, cara, segala macam cara, kita sudah punya alatnya. Tergantung kepada kita semua, kita gunakan atau tidak. Maka idealnya terus kita gunakan istiqomah dengan cara apa? Ya tadi, latih zikir khafi kita. Bagaimana cara melatih zikir khafi kita agar bagus? Abah sudah memberikan contoh. Zikir jaharnya yang banyak. Kalau zikir jaharnya banyak, maka automatically zikir khafinya menguat. Begitu. Apalagi Abah mengatakan bahwa setiap pada tahajud sebelum subuh perbanyak 1111. Ini luar biasa. Maka zikir kita ini bisa ditambah jahar kita di waktu usai tahajud, di waktu sebelum subuh, ba'da isyraq. Masya Allah. Saya kemarin berkunjung ke pondok pesantren rehabilitasi narkoba di Tatira Zikir di Yogyakarta. Beliau itu adalah wakil talqin Abah. Ketika saya mengikuti amalia sejak qiyamul lail sampai subuh, kemudian sholat isyraq isti'adzah,
ternyata luar biasa. Saya pikir usai subuh langsung berhenti sebentar, kita sarapan, ternyata tidak. Langsung Bani Hashim segala macam, sampailah kita waktu Isyraq, isti'adah dan seterusnya. 20 22 sarapan rokaat. Saya pikir usai Isyraq, isti'adah, isti'anah, syukur kabinet merah putih dan sholat duha dan kifaratul baul selesai. Ternyata zikir jahar lagi. Para santri spesial ini diajak zikir. Otomatis saya ikut zikir juga jaharnya. Banyak lagi. Kemudian saya tanya kepada beliau, Kiai, kok habis isroknya zikir lagi? Iya, katanya. Karena agar kita untuk penyembuhan, untuk diri saya, kita semua harus perbanyak zikirnya. Sehari dalam 24 jam itu minimum 10.000 kali. Maka kondisi pondok, kondisi teman-teman rehabilitasi santri ini akan stabil. Karena santri ini berbagai macam latar belakang. Ada narkoba, ada nafsa ya, ada games online, ada perjudian, segala macam kenakalan remaja, ada sampai 200 orang. Kalau tidak ditenangkan dengan zikir jahar yang banyak, mereka gelisah. Maka saya belajar di situ, oh begitu ya, Masya Allah. Berarti termasuk saya, kita semua, mungkin di rumah tangga kita semua, maka kita terus perbanyak zikir jaharnya. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan emosi pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Terutama diri kita yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dan kegiatan. Maka meredakan bagaimana emosi itu dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, kembali kepada persoalan, ketika memperbanyak zikir la ilaha illallah, maka otomatis di situ kata Abah, zikir khofinya terlatih. Di situ terjadi wukuf kolbi. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada guru, telah diajarkan kepada kita semua. Maka kata Sayyidina Ali apa? Laula tarbiyatul murabbi adz-dzahir ma'araftu rabbi. Jadi, ya kalau Allah tidak karena pendidikan guru, ya kita tidak tahu Tuhan kita. Kita kenal Allah, kita tahu Allah, kita bisa cara tahu Allah, cara kenal Allah dengan zikir khofi ini, dengan wukuf kolbi ini, dengan tawajuh ini adalah karena siapa? Karena guru kita. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan demikian. Kalau Allah bukan pendidikan ruhani dari guruku, maka aku tidak tahu, tidak kenal Tuhanku. Yaitu tadi, tidak bisa berzikir khofi. Ini semua hakikatnya adalah apa? Pendidikan guru untuk kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, betul-betul. Tinggal apa? Tinggal kita sama-sama amalkan zikir khofi kita dalam rangka kita belajar wukuf. Yang punya tiud, yang punya rezeki, yang punya kesempatan, silahkan ke Mekah Madinah. Untuk haji, misalkan wukuf di 9 Zulhijjah, di puncak haji, wukuf. Tapi mesti talqin dulu. Kalau sudah talqin, haji nikmat. Tidak hanya jadi haji, tapi haji jadi. Kalau jadi haji, jadi umroh mudah asal punya kesempatan dan punya uang. Tapi untuk membentuk haji jadi, umroh yang jadi adalah mesti talqin zikir. Sudah talqin zikir, punya rezeki, punya kesempatan, ada peluang berangkat haji, wukuf di sana, wukufnya lahir batin. Nah, maka sesuatu yang luar biasa. Wukuf kita tidak hanya, mohon maaf, mendengarkan khitobah-khitobah tentang dari mutawifnya, dari ustadznya. Tidak hanya dia melamun, baca Quran capek, doa-doa sudah capek, menangis sudah capek, apalagi, akhirnya melamun, ngobrol, dan lain sebagainya. Kita secara fisik bisa wukuf, secara hakikat inilah yang sebenarnya wukuf kolbi, yaitu selalu bersama tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya kesempatan, walaupun di sini alhamdulillah Bunda Haya mendoakan kita semua setiap ada manakib, yang belum umroh bisa umroh, yang sering umroh diumrohkan kembali, yang belum haji didoakan segera haji, yang sudah haji kembalikan untuk ibadah haji. Maka Bapak Ibu jangan keluar dari MOI ini sebelum doa-doa ini. Doa-doa ini menjadi penting. Apalagi
Saya mendapat cerita ketika doa-doa ini dilafalkan dalam komunitas lain oleh Bunda Haya, sebelum MOI ini banyak yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berangkat haji, berangkat umroh, kita yakin itu. Nah, maka sampai selesai. Nah, bagi yang belum haji, belum umroh, belum punya kesempatan, belum punya tiud ya, belum punya uang, kita sudah bisa wukuf yang tidak ada ruang waktu kapanpun dimanapun, tidak hanya di tanggal itu, tidak hanya di tempat itu, di tempat manapun, di tanggal manapun, dalam kondisi apapun kita bisa wukuf. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghadap Allah tawajuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidupkan zikir khafi kita selalu. Bagaimana caranya? Lupa, ingatkan kembali. Lupa, ingatkan kembali. Lupa, ingat kembali. Itu kata Abah. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua telah mendapatkan alat untuk bisa wukuf dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, yaitu dengan cara zikir khafi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Saya berdoa kepada Allah senantiasa khusus kembali kepada Bapak Haji Age Sunjaya dan Ibu Dr. Haja Leli Resna SPKJK sekeluarga. Ikut doa Abah berkah segalanya semuanya selamanya untuk beliau-beliau dan keluarga dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.